kami dari Universitas Sriwijaya ini lebih fokus ke riset. Jadi kalau di sini judul tepatnya ini to develop research quality assurance system for Center of Excellence gitu. Jadi spesifik untuk riset. Langkah pertama kita membuat dokumen manual mutu khusus untuk riset. Kemudian kita membuat dokumen rencana induk master plan dari riset itu gitu. Terakhir kita untuk mengevaluasi kualitas dari riset itu dengan membuat kode etik pelaku penelitian yang spesifik. Nah, kerja ini kerja tim. Setelah dokumen itu selesai kami lakukan finishing, konsultasi dengan pimpinan, dengan rektor, pembantu rektor. Setelah itu, setelah mereka ACC, baru kami lakukan FGD, ya. Focus group discussion. Selain focus group discussion, kami juga melakukan sosialisasi ke fakultas-fakultas. Setelah mereka memberikan masukan untuk dokumen-dokumen riset ini, untuk peningkatan kualitas riset ini, kami baru masuk ke Senat Universitas. Yang Senat Universitas ini adalah mereka adalah pembuat kebijakan dengan dukungan dari pimpinan rektor gitu ya, menjelaskan begitu pentingnya ini alasannya begini, kalau kita tidak punya kode etik orang semau-maunya melakukan plagiat dan sebagainya. Akhirnya disetujuilah di Senat Universitas itu tahun 2013 akhir rasanya itu ya, itu disetujui secara sah gitu ya. Dan dokumen-dokumen itu ya, dua dokumen manual mutu dan dokumen rencana induk penelitian itu ada di web Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya. Karena itu spesifik berlaku di riset saja, tapi yang kode etik pelaku penelitian ini ternyata menurut Senat ini bisa diberlakukan semuanya loh. Itu kode etik pelaku penelitian itu bisa diakses, siapapun bisa mengaksesnya, dan itu sudah diimplementasikan dan sudah peraturan itu sudah berlaku. Pertama kita fokus ke data riset karena kualitas riset yang kita mau fokuskan, mulai dari peningkatan proposal yang diajukan untuk mendapatkan dana, baik dana di tingkat universitas, dana di tingkat nasional atau pemerintah di tingkat nasional maupun dana kolaborasi internasional. Jumlah publikasinya kita mulai deteksi dari publikasi internasional ya, terindeks ya, bereputasi internasional, kemudian nasional terakreditasi jurnal terakreditasi nasional ya, kemudian implementasian dari output ARP ini terhadap kualitas riset di Universitas Sriwijaya. Kita kumpulkan data itu, dan data itu kita ambil ya dari Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya. Kayaknya kalau kita lihat sekilas, saya lihat itu ya, walaupun belum diuji secara statistik, mulai terjadi peningkatan. Dan boleh dibilang kami itu membuat semacam peraturan yang sebelumnya tidak spesifik ke riset, sebelumnya lebih ke akademik. Setelah ada kegiatan pra ini, kami dengan Bu Kiki waktu itu ya, pengennya ada sesuatu yang baru. Gimana kalau kita fokus ke riset? Output dari kode etik ini kalau menurut saya ini baru gitu, dan kita bisa memasukkan peraturan baru ini, dan peraturan baru ini sangat bermanfaat bagi institusi. Di Universitas Sriwijaya itu punya unggulan perguruan tinggi ya. Unggulan perguruan tinggi itu akhirnya kita masukkan di manual mutu. Unggulan perguruan tinggi Universitas Sriwijaya itu fokus pertama ke pangan, kemudian energi baru terbarukan, terakhir lebih fokus ke lingkungan dan biodiversity gitu ya. Jadi 3 unggulan itu, dan kita buat dalam suatu buku khusus yang di SK-kan oleh rektor. Banyak sekali tantangannya ya. Permasalahannya kadang kita agak susah memonitor kegiatan riset secara umum ya. Kita banyak belajar bahwa bagaimana kerjasama tim itu yang solid, karena memanage dosen itu paling sulit.
cara kita berkomunikasi dalam bekerja bersama gitu. Komitmen dari pimpinan dalam memotivasi teman untuk manual mutu, kemudian buku master plan atau rencana induk penelitian, master plan of research itu kita juga posting di di web lembaga lemlit.unsri.ac.id gitu ya. Itu diseminasinya. Nah, selain itu ya diseminasi juga kami lakukan di tingkat-tingkat fakultas. Diseminasi yang berikutnya kami di lembaga penelitian itu rutin melakukan pelatihan. ARP ini sangat membantu ya, dari produk yang kita buat ini sudah diimplementasikan, diterapkan di universitas. Waktu kita kunjungan ke Bangkok, nah kita banyak belajar. Kami banyak belajar ya tentang riset di situ, bagaimana riset itu dikomersilkan. Jadi kita riset itu, kalau saya pelajari dari apa yang dipaparkan di universitas yang di Bangkok itu ya, kayak Mahidol University dan sebagainya, contohnya bagaimana strategi mereka mengkomersilkan. Banyak belajar dari teman-teman yang anggota ARP itu ya, bagaimana mereka memanage quality assurance-nya. Satu lagi yang tidak bakal terlupakan, bagaimana expert yang dari UZ itu ya, kayak misalnya si Beth, Susan dan kawan-kawan yang melakukan supervise ya, melakukan pendampingan, pembimbingan dalam penyusunan artikel ilmiah ini, dan masukan saran-saran dari mereka itu sangat bermanfaat gitu.